Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan melanjutkan kebersamaan kita di Palembang siang ini di acara Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kita ikuti Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar menemani Anda libur hari ini. Kalau tadi kita sudah bersama Palembang Bisa, sekarang kita bersama di acara Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Maksi hari ini hari Senin 23 Januari 2023. Dan alhamdulillah pendengar, hari ini juga narasumber kita berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Mengingat juga nih waktunya hari libur nasional, jadi bisa hadir. Kalau ini hari kerja mungkin via telepon ya. Alhamdulillah ini narasumber kita sudah hadir di studio. Kita kenal langsung aja dulu. Ini Mbak Eka Masayu Eka Septiana. Dia adalah salah satu narasumber yang mungkin ini yang kedua kali bersama RRI Palembang. Kalau kemarin sempat mengisi juga seputar MKM. Nah hari ini kita ngobrol santai melalui acara Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Eka. Waalaikumsalam Mbak Nah. Iya, apa kabar? Alhamdulillah jumpa kita hari ini ya. Iya betul. Jumpa lagi di Pro 1. Jumpa kita yang pertama tahun 2021 kalau nggak salah ya. 21 awal Januari juga. Awal Januari juga. Hari ini kayaknya terprogram ya. Terprogram Januari. Jadi Januari yang biru juga nih. Januari yang bahagia. Januari yang bahagia. Alhamdulillah di tahun 2023 Eka bisa hadir di studio. Gimana nih Eka, hari ini kan libur ya. Tadi menuju ke RRI suasana jalan sepi nggak gitu? Iya, kayaknya sepi ya. Kalau hari-hari biasa rame. Hari biasa apalagi Senin, Masya Allah itu mah luar biasa ya. Hari ini kita agak sedikit jalannya sepi, jadi bisa nyantai-nyantai juga nih sampai ke RRI ya. Betul banget. Baik. Kabarnya ini hari ini memang khusus spesial hadir untuk RRI ya? Iya nih. Alhamdulillah. Apa ya? Kayaknya ada chemistry-nya gitu ya. Chemistry-nya kayaknya kenal banget jadwalnya ya. Jadwalnya ya. Ini Bener-bener nih. Iya, sekaligus ini Maksi Teman Sejati nih. Besti bener ini. Dan Maksi pendengar banget. untuk informasi bahwa Eka ini adalah juga alumni dari SMP Negeri 17. Sama-sama kita dari alumni yang sama, alma mater SMP 17. Jadi memang besti banget kayaknya ya kita hari ini. Jadi tepat ya. Tepat ya, Maksi Makan Siang Bersama Teman Sejati Besti. Oke Kak, kita ngobrol nyantai nih hari ini. Gimana kegiatan hari ini nih? Oh libur udah 3 hari. Oh 3 hari ini liburnya lumayan ya, memanfaatkan waktu luang yang biasa dari pagi sampai sore itu ya. Dari Senin, khususnya Senin sampai Jumat lah ya, itu disibukkan dengan berbagai macam aktivitas dari pagi nyiapin anak sekolah, terus kita juga berangkat kerja. Oke. Kerjanya juga di luar kota ya? Iya betul. Tepatnya di mana? Di Indralaya. Di Sentenopar, Mbak. Di Sentenopar itu di Indralaya. Di Indralaya. Di Kabupaten Indralaya. Jadi kegiatan hari-hari tadi dari ngantar anak sekolah Eka sendiri? Oh kebetulan. Anak saya itu 2 ya, 1 SMP Kumbang dan 2 SMA Kumbang. Iya. Jadi satu lokasi lah. Satu lokasi. Jadi ya kebetulan yang SMA juga bisa bawa kendaraan sendiri sama adiknya. Sama adik. Jadi enggak jadi kerjaan lagi dong ya anaknya ya. Udah mandiri kayaknya ya. Alhamdulillah, bener-bener nih mams, mami apa ya. Jadi pagi-pagi dengan riuhnya itu, jadi masing-masing sudah bisa memanage waktu sendiri dari bangun tidur sampai sholat. Udah gitu kita cuma menyiapkan sarapan, makan siangnya. Walaupun anak-anak itu udah besar tapi sangunya ya tetap ya kita bekal di sekolah tetap dibawa ya dari rumah ya.
Jadi itu kalau untuk sarapan mamanya dong nyiapin ya. Ya, betul. Menu apa sih Eka kalau di sarapan pagi tuh untuk putra-putrinya, untuk putra-putranya? Kebetulan putra semua ya. Cowok semua. Paling Jagoan. ganteng dong. Oh iya dong, paling cantik gitu. Paling cantik ya. Jadi nyiapin menu spesial apa kalau sarapan? Spesial menunya apa ya? Kadang-kadang yang kita yang paling cepet itu kan roti ya. Roti. Tapi kalau nggak itu pempek itu udah punya usaha mamanya sendiri ya. Oh iya, bener. Jadi, kulinernya mama ya. Jadi pempek itu olahan makan ikan tuh lumayan hampir tiap hari. Misalkan pempek itu kan bisa jadi tekwan, bisa jadi laksa, bisa juga jadi lenggang gitu kan. Jadi bisa untuk sarapan ya pagi-pagi ya, dengan variasi yang pasti bernilai gizi untuk anak-anak. Bener-bener luar biasa nih Eka mengatur waktu dari pagi. Nah ketika kalau libur seperti saat ini dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu, apa kegiatan di rumah nih? Atau mungkin ada kemarin sempat jalan-jalan atau gimana? Kebetulan kalau jadwal Sabtu Minggu tuh biasanya kalau nggak hari Sabtunya kita ke pasar, itu kan ngisi kulkas tuh. Iya, untuk stok ya. Stok 1 minggu ke depan gitu kan. Jadi menu hari Senin, Selasa, Rabu tuh udah di manage sampai dari hari Sabtu ya. Dari hari Sabtu. Terkadang juga kita Sabtu Minggu tuh kadang produksi kita kan juga ada UKM pempek dapur Eka. Pempek dapur Eka. Dan juga di situ hari Sabtu Minggu kadang-kadang ada orderan, pesanan lah ya. Pesanan yang memang harus harus panas gitu kan. Kan selama ini kan juga kita pakai yang frozen. Tapi kalau hari Sabtu Minggu, khusus Sabtu Minggu tuh bisa kita order yang hangat gitu ya. Mau mie yang celor, ketika pokoknya terserah gitu ya. Mie celor, semuanya apa boleh gitu kan, di welcome gitu. Baik. Semua itu dilakukan sendiri tanpa asisten? Ada asisten 2. Ada. Untuk khusus bisnisnya ya. Kalau untuk urusan anak-anak sendiri? Kalau anak-anak sendiri, cuma ada yang bantu-bantu di rumah, tapi nggak nginep gitu ya. Untuk urusan anak-anak keluarga, tadi udah sarapan. Nah ini mungkin ada menu spesial anak yang memang harus disiapkan gitu loh. Karena mungkin hari libur itu kan waktu yang spesial tuh karena selama ini Eka dinas tuh dari raya udah pagi pergi sampai ke sore baru pulang. Nah ketika libur ini mungkin momen yang sangat penting disiapkan untuk anak-anak. Menu apa nih? Tapi kalau momen tuh malam ya. Kalau malam kita tuh makannya sama-sama. Sama-sama gitu kan malam gitu kan. Kadang Bun lele. Ikan ya. Kalau enggak request ayam, dulu berarti ya. Ayam apa. Tapi memang udah ada gitu kan. Sudah stok ya. Tapi memang anak-anak sekarang kan menunya kayak gitu. Iya, kering-kering gitu ya. Enggak seperti zaman kita dulu mau pakai sayur gitu kan. Paling enggak cuma kita dimasukin aja lah sedikit-sedikit sayurnya di sop gitu. Bisa untuk menambah inilah keseimbangan gizinya. Iya. Oke, itu seputar apalagi makanan. Anak cowok kan. Iya, anak cowok beda sama cewek kalau untuk konsumsi ya. Kayaknya sama deh ininya. Kita coba deh nanti kan. Apa sih menu kesukaan anak-anak zaman sekarang? Iya, gitu kan. Kayak roast bowl itu kan suka kan mereka itu ayam dikasih bumbu gitu-gitu, terus daging dikasih bumbu gitu. Bulgogi atau apa gitu udah itu yang pasti disuka anak-anak ya, nggak perlu repot-repot. Tinggal dikasih bumbu 15 menit selesai. Oke, kalau komunikasi sendiri sama anak-anak, ini kan anak udah pada dewasa ya, ada SMA, ada SMP, katakan dewasa belum, tapi yang jelas Eka bisa memanage waktu komunikasi dengan anak-anak seperti apa? Karena kan jauh di Indralaya. Iya. Kalau anak-anak ini sebisa mungkin kita selalu memanfaatkan waktu ya. Tapi kan di sekolah kan dia nggak bisa bawa handphone. Dilarang ya. Jadi begitu udah keluar dari rumah, udah pamit, udah gini, udah kita lepas, kita percayakan pada ke sekolah kan gitu kan. Dititip ya. Dititip lillahi ta'ala gitu kan ya. Semuanya mereka juga menuntut ilmu untuk masa depan mereka. Kita orang tua cuma cukup mendoakan dan mensupport apa yang mereka butuhkan. Kita insya Allah kita penuhi gitu. Terus untuk komunikasi ya kita tetap ya. Tetap walaupun komunikasi. Bundanya di Indralaya tetap komunikasi. Kan kita ada sekarang ada Zenly ya, apa sih kayak itu kita tahu nih di mana posisi kan jam 3 dia pulang ya. Jam 3 dia pulang terus nanti dia lanjut les.
nanti lanjut les jam berapa itu, jam sebelum maghrib sudah di rumah. Sudah di rumah. Jadi kan sama tuh waktunya. Iya. Kita pulang kerja, dia pulang sekolah langsung les, terus kita udah sama-sama nyiapin apa, mau makan apa nih malam gitu. Dikomunikasikan dulu ya. Gitu. Oke. Gitu sih. Baik, jadi Mbak Eka ini bisa dikatakan ibu yang sangat dekatlah sama anak-anak ya. Nah gimana tuh, ini kan anak cowok ya, kayak jarang biasanya anak cowok itu yang bisa curhat, cerita. Nah kalau putra-putra gimana sama Eka gitu, jalinan komunikasi untuk hal-hal seperti itu? Kalau zaman sekarang kan ini anak-anak ini udah tahu rasa suka ya sama apa lawan jenis lah ya. Iya. Tapi lucu juga nih kadang-kadang dia video call nih sama temennya, gitu kan. Bun, liatin. Kan ya tante, tanamannya gitu kan jadi aduh gitu kan. Manggil Eka gitu ya. Gitu kan. Karena rata-rata sih teman-temannya tuh udah pada tahu gitu ya. Kadang-kadang kita juga ada berteman di IG. Kadang-kadang juga ada kegiatan sekolah ke rumah. Jadi kita berusaha memperkenalkan diri juga. Oh ini bundanya Fadil sama Dimas. Terus misalkan ada kerja kelompok gitu kan. Kita juga kadang di mana tempatnya di sini. Sekaligus kita juga dengan teman-teman anak putra kita ya, biar tahu di mana posisinya. Betul. Sama ada di sekolah tuh kan ada di WA tuh ada grup kelas ya. Kelas. Jadi kan kita juga bisa mantau komunikasi sama orang tua teman-temannya. Jadi menurut Eka, komunikasi itu bagi keluarga seperti apa? Komunikasi sangat penting. Sangat penting. Apalagi maaf ya, saya itu kan single parent ya. Oke. Ini luar biasa loh, inspirasi buat kita. Bapaknya anak-anak udah meninggal gitu kan, emang dia dari SD, dari kecil ya. Dari kecil. Jadi sebisa mungkin saya itu berusaha untuk apa sih yang anak-anak jadi ayah, menjadi ibu, jadi teman juga gitu kan, berusaha mencari ya baca-baca lagi apa sih keperluan anak-anak juga, apa sih di masa umur sekian itu bagaimana cara menghadapinya kayak gitu kan. Juga kita cari referensi-referensi lah. Kadang-kadang ada teman-teman juga yang seperti ini gitu kan. Gitu. Jadi balik ke ini, bukan main-main loh Eka, seorang ibu single parent bisa membesarkan anak dengan begitu, yang pastinya dengan ketulusan hati ya, keikhlasan. Tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal itu. Nah mungkin ada berbagi kiat nih buat kita di Maksi hari ini kan, sekaligus ini inspirasi buat kita para ibu-ibu walaupun single parent tetap semangat seperti apa nih Mbak Eka gitu. Kalau kalau saya itu menjalani kehidupan tuh udah mengalir aja mengalir gitu seperti kan, air aja. ya. Jadi misalkan Allah itu mengasihi kita seperti ini, artinya kita mampu. Ujian gitu. Kita mampu gitu aja. Ya berdoa aja supaya diberikan pundak yang kuat gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita menerima lillahi ta'ala, sabar dan ikhlas itu juga sudah saya tanamkan di anak-anak, kita jalanin. Apa sih yang bisa Bunda lakukan untuk anak-anak, untuk kalian gitu kan? Begini Bu. Nah, apa sih yang kontribusi yang bisa Bunda ambil? Abang sama adik harus belajar kompak gini, gitu. harus saling menyayangi, harus saling menjaga, dan juga kita juga harus saling terbuka nih, apa sih yang ya itu tadi komunikasi. Karena kadang-kadang anak-anak zaman sekarang pergaulannya gitu kan. Nah betul itu. Pergaulannya luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kita kasih tahu nih, ini bahayanya seperti ini nanti kalau kamu ini. Pemahaman kepada anak-anak, apalagi anak Fadil sudah ke SMA kelas 2 ya. Baik pendengar, narasumber kita hari ini Mas Hayu Eka Septiana. Dia adalah Kasubag Tata Usaha di UPTB STB Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Wih, kebanggaan banget loh kita kedatangan narasumber Eka. Luar biasa. Inspirasi yang banyak kita peroleh siang hari ini. Tetap kita lanjutkan Eka, Maksi hari ini. Kita akan break sebentar. Kita akan mengajak pendengar mendengarkan beberapa informasi melalui acara kita hingga pukul 13 nanti bersama Pro Satur Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan siaran ini bisa Anda saksikan secara langsung di channel YouTube kita RRI Palembang. Kita akan kembali setelah informasi yang satu ini. Ayah. Ya,
Kenapa, Dek? Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah? Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat. Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya. Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang, cita-cita dokter, cita-cita dokter, salah, polisi, tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres, waktunya dikumpul. Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden. Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Anda masih bersama Maksi, makan siang bersama teman sejati. Baik pendengar, kita lanjut lagi Maksi siang hari ini bersama Mas Ayu Eka Septiana di kesempatan siang hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi Eka ya, masih standby kan? Eka tadi sempat nyinggung masalah komunikasi. Nah, kadang-kadang gini loh Kak, komunikasi ini bisa dikatakan jantungnya keluarga. Tanpa makan juga hobi. Jarang. Oh, jarang ya. Sih. Jujur aja jarang. Kadang-kadang makan di luar tuh enggak seberapa, setiap minggu tuh enggak. Ya. Kadang-kadang gitu. Masalahnya anak-anak tuh senengnya makan di rumah. Oh, makan di rumah itu yang enak gitu. Iya itu. Bisa kumpul gitu kan. sama mama, sama adik gitu ya, Mereka makan tuh bareng. males jalan gitu kan. Mereka males jalan. Iya. Karena yang satu juga hobinya di mesin ya, perbengkelan kayak gitu kan. Kalau yang besar, kalau yang kecil tuh hobinya futsal. Jadi ada dunia masing-masing. Ada dunia masing-masing. Baik. Nah kan Eka di Indralaya dinasnya di katakanlah berkaitan dengan pekerjaan Eka. Nah
Nah, ini pekerjaan Eka bisa dikatakan menyita waktu nggak sih seharian gitu loh, mencurahkan segala pikir atau nyantai nih pekerjaannya di sana nih? Kalau di sana itu kan sebagai tata usaha ya, mulai dari jadi itu urusan kerumah tanggaan. Ya, Jadi mengurus orang-orang ya, mengurus orang-orang dan karakter orang banyak ya. mengurus orang-orang juga seperti pegawai ya, terus juga mengurus kerumah tanggaan, Iya. mulai dari apa sih itu keperluan kantor itu seperti apa, terus juga kebersihannya, lingkungannya seperti apa. Iya. Kita harus bikin nyaman juga semua staf kerja gitu kan. Jadi ya seputar mungkin nggak beda jauh dari rumah ya. Iya. Jadi sebagai bagaimana kita bisa menciptakan suasana kerja itu juga nyaman gitu. Pegawai-pegawai kita juga welcome. kerjanya Selalu juga terjalin komunikasi juga ya. komunikasi juga bagus seperti itu. Baik, kita beralih dulu ke pola hidup sehat. Nah, yang pasti ini ada kaitan dong sama seorang mama gitu, menjadikan putra-putranya tetap sehat. Gimana sih Mbak Eka bisa mengatur untuk masalah kesehatan dari makanan, dari ada mungkin vitamin dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih mengatur pola seperti itu? Ya? Kalau pola makan itu tadi ya, kebanyakan anak-anak sekarang kan susah makan sayur gitu kan ya. Jadi saya juga mensupport juga dari vitamin. Di sini juga saya pakai vitamin C dan vitamin juga udah ada untuk otak gitu ya anak-anak. Untuk putra-putra ya. Dan saya juga sebagai ibu juga vitamin perlu butuh support ya gitu kan. Olahraga kan mungkin dilakukan juga ya ketika pagi-pagi gitu. Kadang nggak sempet ya sedapatnya lah gitu kan. Oke, banyak nih kita korek-korek semua nih kayaknya. Kaitan sama hobi musik, mungkin semua orang kan suka musik ya. Eka suka genre apa nih? Pop Indonesia atau R&B atau mungkin slow rock gitu sukanya? Nuansa tahun berapa tuh lagu-lagunya atau tahun-tahunnya? Kalau lagu tuh yang intinya sih enak didengar. Enak didengar ya. Enak didengar aja sih. Kayak lagu-lagu zaman sekarang kan juga ada juga. Tapi yang kadang-kadang lagu yang zaman lawas itu memang lebih enak didengar ya, apalagi kalau lagi di jalan. Sambil gitu kan. di jalan mau menuju ke kantor ya. Tapi kalau berdua, tapi sama anak-anak beda lagi. Beda musiknya. lagi. Jadi Kita harus ikutin ini ya, kekinian jadi zaman gitu. Nah, lagu yang disuka apa nih Mbak Eka? Nanti kita hadiahkan sebagai apa ya untuk siang hari ini lah untuk Mbak Eka dengerin sama anak putra kebetulan hadir di studio gitu. Lagu apa nih yang suka? Dari Tulus kah mungkin? Tulus bisa. Bisa. Apa tuh yang kita terkenal? Hati-hati di jalan kayaknya. Di jalan. Iya, kayaknya pas banget buat mama. Abangnya ngirim lagu ini buat Mama, hati-hati di jalan Ma gitu ya, sampai di tempat tugas dengan selamat gitu ya. Oke, nanti kita putarkan untuk Mbak Eka hari ini di acara Maksi. Ini sebagai hadiah kita buat Mbak Eka yang sudah hadir di studio menemani kita di acara Maksi. Baik pendengar, kita break lagi. Ada Tulus akan menemani Eka di kesempatan Maksi hari ini. Dan kebetulan ini bersama putra tercinta. Hati-hati di jalan dari Tulus. Untuk kita di Maksi siang hari ini. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama.
begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita, kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan, Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Adek, nurut sama Mbak ya. Iya, Ma. Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek. Ma, Iya, Dek. kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga. Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga. Terus kalau adek berharga juga kan? Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga? Maksi, makan siang bersama teman sejati. Sebuah program acara obrolan ringan bersama figur, tokoh yang membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang menginspirasi. Hadir setiap hari kecuali Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Baik pendengar, lanjut ke Maksi, makan siang bersama teman sejati, Besti. Saya adalah Mas Ayu Eka Septiana. Lanjut kita Eka. Lanjut Mbak Ana. Lanjut, tadi gimana rasanya dengerin Tulus, hati-hati di jalan. Serasa naik mobil ya. Hati-hati di jalan Mama gitu, itu pesan juga loh. Hati-hati menjalani kehidupan juga. Nah bener, hati-hati menjalani kehidupan. Karena kalau segala sesuatu tidak kita hati-hati itu sangat berbahaya. Seperti juga kita untuk segala sesuatunya harus dipikirkan dulu apa yang harus kita lakukan ke depan. Oke, hobi udah, masak-masak, dari lagu, traveling. Tadi termasuk juga masalah naik gunung ya, hobi ya. Itu siapa tuh? Putranya? Enggak ya? Kalau Cuma lihat aja, alamnya. Belum Seperti itu. berani. Belum berani ya? Baik, kalau untuk kaitannya sama namanya motivasi kita sebagai seorang ibu, katakanlah menjadi seorang ibu di rumah, jadi teman buat putra-putra kita. Nah mungkin Eka bisa juga kasih kiat buat kita nih, bagaimana sih bisa menanamkan kepercayaan kepada anak. Karena anak laki-laki ini bukan berarti kita membedakan dengan perempuan ya. Anak laki-laki ini punya dunianya beda sama kita. Kalau anak itu sudah punya dunianya sendiri, itu kadang dia cuek sama kita. Dan gak sembarang waktu dia bisa cerita, apalagi berkaitan dengan hati gitu. Nah gimana nih Eka, kita melakukan hal itu? Mungkin ada kiatnya nih. Kalau saya sendiri, kalau saya tuh mempercayakan sama anak-anak tuh 50% ya. Iya, oh berarti masih ada dong ya. Masih ada ya. 50% dia harus cari sendiri. Bagaimana Betul. sih supaya bundanya ini bisa percaya sama dia gitu.
misalkan dengan keterbukaan tadi, dia misalkan ada butuh apa gitu kan, misalnya Bun saya butuh uang untuk beli ini, oh bener nggak sih? Bener nggak gitu sih? kan. Nah, Kadang jujur loh kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak menanamkan nilai jujur. Jadi sebesar misalkan oh perlu ini, nah, dia bisa misalkan kayak kalau sekarang nih yang besar kan Fadil tuh udah bisa. Dia ada misalkan dia ada ekstrakurikuler misalkan dia ada ini sendiri loh. Saya tuh bangga juga ya, senang juga gitu kan, karena dia ini hobinya tuh di perbengkelan kayak gitu kan, mesin gitu kan, mau kotak-atik gitu kan, jadi dia bisa Bun butuh ini, terus beli yang ini gitu. beli, terus kalau yang nggak ini dipakai gini udah itu nggak dimanfaatin dijual gitu kan, dia dapat ini nih, dapat apa uangnya, terus dia nanti beli lagi, ya itu kan diputar-putar. Jadi diputar-putar jadi oh ini kok ini ya gitu kan. Sudah belajar untuk entrepreneur sendiri ya. Entrepreneurship sendiri ya. Jadi saya coba kalau emang itu hobi dan itu juga bisa menghasilkan, kenapa enggak digali ya. Digali dari sekarang. Nah, itu siapa tadi, tahu ini akan menjadi modal dia gitu, untuk maju ke depan nanti. Tapi kita tetap mengutamakan dia untuk sekolah untuk gitu sekolah. kan, untuk sekolah, untuk masa depannya yang lebih baik. Itu otodidak ya, timbul sendiri Otodidak, atau dari otodidak ya. Sendiri gitu kan. Okay. Makanya saya juga aduh kok bisa ya gini-gini kan gitu kan. Ya udah jadi saya percayakan ya jika memang itu memang hobi yang bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat, bisa juga bantu teman-temannya misalkan apa sih bisa ada kerusakan yang apa gitu kan, itu kan bisa itu kan jadi ladang pahala juga dibuat dia buat nolong gitu kan. Nah itu saya juga menanamkan sama anak-anak seperti itu, termasuk kepercayaan ketika mereka memanage pergaulan ya, membiasakan tangan di atas gitu kan, jangan sampai kita tuh itu tadilah kalau bisa kita yang memberi gitu kan, kita memberi pertolongan minimal buat teman-teman yang ada di sekitarnya gitu. Baik Eka, jadi kepercayaan itu sangat penting ya untuk kita tanamkan kepada putra-putra. Sebagai penutup Eka, tamat terasa nih udah mau pukul 13 siang. Ada yang disampaikan nih, motivasi, inspirasi buat kita di Maksi ini. Untuk ibu-ibu atau anak-anak dan semuanya yang punya putra-putri dan juga motivasinya agar tetap bisa menjalani hari-hari ke depan lebih baik nih. Lebih tepatnya apa ya? Saya tuh senang tuh menjalani kehidupan itu ya mengalir saja, apa adanya, berusaha dan berdoa, jangan lupa. Juga kita dikasih cobaan ya dijalani dengan sabar dan ikhlas. Mudah-mudahan kita dari cobaan itu kita bisa naik kelas untuk untuk menerima ujian Allah itu ya lebih maha adil gitu ya. Ketika kita dikasih ujian berarti kita mampu melaluinya. Iya, pastinya kita harus tetap bersabar dan tetap semangat untuk ibu-ibu, apalagi pekerja, ibu-ibu pekerja, ibu-ibu rumah tangga itu sama-sama punya kehidupan masing-masing dan punya dunianya masing-masing. Kalau ibu pekerja dengan sibuknya pagi-pagi udah ibu rumah luar tangga, biasa gitu kan ya, memberikan yang terbaik buat anak-anak. Dan kalau ibu rumah tangga juga dia pagi-pagi udah mensupport suami dan anak-anaknya dengan pekerjaannya di rumah gitu. Yang pasti tujuannya satu untuk kebahagiaan. Betul. Terima kasih Eka. Insya Allah kita ketemu kembali di acara Pro 1. Berlanjut ya. Iya. Selalu bestie ke depannya ya. Terima kasih, sukses. Semoga bisnisnya tetap lancar. Putra-putra yang diberi kesehatan, sukses untuk menuju ke masa depan lebih baik. Terima kasih Eka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itulah Maksi kita hari ini di akhir pekan kita menemani Anda di hari libur. Hari ini Senin 23 Januari 2023 bersama Mas Ayu Eka Septiana di acara Maksi hari ini. Semoga inspirasi yang sudah diberikan oleh Mbak Eka tadi akan bermanfaat buat kita semua di acara Maksi. Melalui Pro 1 RRI Palembang, kali informasi dan inspirasi. Kita tutup Maksi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Maksi, makan siang bersama teman sejati. Hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk